Pemirsa, tentu kita masih ingat ada wacana yang dilayangkan pemerintah terkait dengan konversi kompor dari yang biasanya menggunakan gas, khususnya LPG, ini akan dialihkan menjadi kompor induksi atau kompor listrik. Tapi kemudian muncul pernyataan dari Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa program ini tidak akan diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2022 ini. Nah, ada banyak alasan yang disampaikan mengapa, tapi kita akan lihat untung dan ruginya mengapa konversi kompor listrik ini perlu atau tidak sebenarnya dilakukan di Indonesia. Kita lihat pemirsa, apa saja sebenarnya untung dan ruginya. Karena Airlangga Hartarto mengatakan pembatalan implementasi di tahun ini, pertama karena anggarannya belum dibicarakan dengan DPR. Sosialisasi masih perlu dilakukan lagi kepada masyarakat dan tentu perlu ada manajemen resiko lebih lanjut yang diperhitungkan oleh pemerintah terkait dengan implementasi ini. Kita lihat untung dan ruginya. Pertama, kita tahu jika konversi kompor listrik dilakukan, ada beberapa keuntungan pemirsa. Yang pertama pasti akan lebih hemat energi. Karena dari hitung-hitungan yang sudah dilakukan, nantinya biaya energi untuk memasak akan lebih rendah 10 sampai dengan 15% ketimbang menggunakan kompor yang berbasis energi dari gas LPG. Kemudian proses memasak akan lebih aman karena kompor induksi memang diciptakan untuk alasan keamanan yang lebih baik. Suhu bisa diatur dan waktu akan lebih efisien pada saat memasak karena panas yang senantiasa terjaga dalam jangka waktu yang kita butuhkan. Tapi tentu ada kekurangannya juga. Yang pertama, harga masih relatif mahal. Ini masih perlu disesuaikan lagi oleh pemerintah. Yang kedua adalah biaya listrik yang dikeluarkan tentu akan lebih banyak dan tentu jumlahnya tidak akan sedikit. Kita lihat hitung-hitungannya seperti apa. Hitung-hitungannya adalah 1 kilogram LPG atau yang biasa kita kenal dengan tabung hijau, tabung melon, itu berjumlah 3 kilogram. Harganya adalah 15.750. Kemudian tarif listrik seharga tabung gas LPG 3 kilogram itu adalah 13.590. Kalau kita lihat penghematannya berapa pemirsa, adalah 2.160 atau kurang lebih sekitar 13,7% untuk satu tabung gas LPG 3 kilogram. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh PLN untuk rumah tangga dengan listrik di atas 900 volt ampere. Ini biasanya mengonsumsi sekitar 12 kilogram. Tapi berarti kalau kita lihat di tabung gas LPG 3 kg jadi sekitar 4 tabung. Tapi ini tentu masih menyesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Jadi di dalam 1 bulan penghematan bisa dilakukan sampai dengan 8 sampai 10 ribu untuk penggunaan tabung gas LPG dikonversikan menjadi kompor listrik. Selanjutnya kita lihat lagi, jadi kesimpulannya pemirsa ada penghematan. Nah, program migrasi yang sempat dilayangkan dan juga sempat diuji cobakan di beberapa daerah. Jadi tujuannya adalah menggantikan gas LPG 3 kg. Dan kemudian PLN akan melakukan penambahan daya listrik pelanggan subsidi. Kalau kita lihat gambar ini merupakan simbol dari MCB yang akan dipasangkan di rumah penerima dari bantuan yang disiapkan oleh pemerintah ini. Dengan MCB khusus ini akan menjaga jika seandainya konversi dilakukan, ini dipastikan akan jauh lebih aman dengan MCB khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian kompor listrik ini dibagikan secara gratis oleh pemerintah untuk yang sudah masuk ke dalam daftar DTKS. Jadi ada penerima khusus yang sudah disiapkan dengan nominal 1,8 juta per paket yang disiapkan oleh pemerintah. Apa saja isinya? Ada kompor listrik induksi 2 tungku, kemudian ada juga alat masak dan juga ada 1 MCB yang disiapkan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi di mana pilot project yang sudah dilakukan. Jadi ada di Jakarta, sudah dilakukan di Oktober 2022, gratis 10.000 unit. Kemudian ada di Solo dan juga di Denpasar dengan total sampai 1.000 keluarga ini sudah menerima kompor induksi gratis. Nah, pada saat sudah dilakukan uji coba dan dilakukan evaluasi, ternyata ditemukan ada pro dan juga kontra. Yang pro ataupun hasil positifnya adalah banyak sekali masyarakat mengatakan sangat terbantu, kemudian baru tahu
kalau seandainya menggunakan kompor induksi ternyata bisa lebih baik hasilnya dan lebih aman. Tapi sayang sekali pada saat melakukan uji coba ini ada saja hal negatif yang ditemukan. Misalnya penerima bantuan ini ternyata sudah berpindah domisili atau bahkan ada yang ternyata pada saat akan menerima, pada saat dicek daftarnya sudah meninggal dunia penerimanya. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi siapa target penerima dari kompor listrik gratis PLN ini. Pertama adalah masyarakat yang masuk ke dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan memiliki pelanggan listrik di rumahnya sekitar 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Nah, kemudian ini juga dibagikan untuk 300.000 KPM penerima manfaat dan selain itu ini juga disiapkan pula untuk usaha mikro. Dan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah adalah 540 miliar rupiah. Jadi angkanya tidak sedikit, harus dipantau pada saat akan melakukan distribusi bantuan-bantuan ini. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi, apa kemudian tantangan yang dihadapi? Program konversi kompor listrik PLN ini yang pertama haruslah tepat sasaran karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada saat membagikan bantuan, program-program khusus ini seringkali tidak tepat sasaran apalagi berbicara soal subsidi. Kemudian harus merata di daerah-daerah pedesaan bagaimana tantangannya pada saat pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat mau bermigrasi. Dan yang terakhir adalah perlu konsistensi dari pemerintah supaya masyarakat mau berpindah perlahan-lahan dari gas LPG menuju penggunaan kompor listrik. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi perhitungan subsidi konversi kompor listrik PLN. Nah, pada saat akan dilakukan konversi tentu kita perlu melihat apa saja hasil yang bisa kita dapatkan nantinya atau ke depannya. Ternyata penghematan ini bukan dirasakan dalam jangka waktu yang dekat. Setidaknya butuh 5 tahun mulai dari tahun 2028. Kemudian ini kalau diterapkan sekarang ya pemirsa, karena ternyata tidak jadi diterapkan di tahun 2022. Kita lihat pengguna kompor listrik ini hitung-hitungannya adalah 15,3 juta orang. Tapi ini kalau kita lihat angka ini juga dekat dengan jumlah orang yang menggunakan listrik 450 dan juga 900 volt ampere di rumahnya atau yang mendapatkan listrik subsidi. Kemudian jika masyarakat beralih ke kompor listrik mencapai 69,4 juta pada 2028, 69,4 juta merupakan total pelanggan PLN. Di negara ini bisa hemat 44 triliun per tahunnya. Jadi kalau kita berbicara soal untungnya jika kita melakukan konversi kompor listrik ini bisa menghemat 44 triliun pemirsa per tahunnya, tapi tidak terhitung dari saat ini, terhitung dari tahun 2028. Nah sebenarnya program ini disiapkan oleh pemerintah terkait dengan ada tujuannya untuk membantu ketahanan energi negara kita. Selain itu juga tentu untuk membantu bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca dengan catatan penggunaan listrik yang pastinya efisien. Tapi ternyata pemerintah membatalkan penerapan dari kebijakan ini di tahun 2022. Tentu kita dukung semua keputusan pemerintah dan tentu kita tetap upayakan peralihan dari menggunakan energi berbasis fosil menuju ke energi terbarukan berbasis listrik khususnya.